Baik, terima kasih Pak Dokter. Baiklah, Bapak Ibu hadirin semua, kita akan melanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua mengenai pengembangan pendidikan yang berbasis pada capaian pembelajaran. Filosofi outcome based education ini yang akan menjadi fokus utama dalam sesi ini. Jadi mari kita bersama-sama memahami konsep ini dan bagaimana nanti kita dapat mengimplementasikannya dalam bentuk rubrik atau portofolio atau dokumen pelaksanaan OBI. Mari Bapak, saya silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk outcome based education atau OBE. Sejujurnya menerangkan OBE ini gampang-gampang susah ya Bapak Ibu, karena memang kalau kita membicarakan OBE, effort kita sungguh luar biasa harusnya gitu ya. Karena harus meyakinkan semua kohort mahasiswa di angkatan yang sama itu bisa mencapai eh, capaian pembelajaran yang kita set gitu ya. Kalau enggak, berarti harus di eh, ada apa namanya eh, step berikutnya gitu ya. Misalkan dengan yang tadi yang saya sebut terus-terusan tutorial lagi atau mengulang mata kuliah dan seterusnya gitu ya. Dan itu OBE ini memang akan dilihat benar-benar masing-masing mahasiswa. Istilahnya sekarang seperti anak-anak SMP SMA yang dilihat oleh guru-gurunya performance per anaknya itu seperti apa gitu ya. Karena nanti pada saat lulus mereka mempunyai hak untuk memperoleh diploma suplemen yang menjelaskan tentang performance dia selama perkuliahan dikaitkan dengan CPL-nya gitu ya. Jadi mahasiswa ini di mata kuliah A sudah dibandingkan dengan CPL di kelasnya seperti apa dan seterusnya gitu. Tapi itu bukan kewajiban, itu optional sebetulnya gitu ya. Nah, kita membicarakan sedikit tentang fundamental dari OBE, beberapa definisi dulu ya, Bapak Ibu. OBE itu apa? Banyak sekali definisinya. Ini ada 3 di antaranya, nanti ada lagi. Menggunakan pernyataan capaian pembelajaran untuk membuat eksplisit sesuatu ya, mata kuliah ataupun apapun yang student itu harapkan sehingga mereka bisa mengetahui, memahami dan bisa melakukan gitu ya. Jadi makanya setiap perkuliahan, setiap pertemuan perkuliahan setelah judul kuliahnya di slide kedua pasti ada learning outcomes dari sub CPMK-nya atau bab yang akan kita bahas. Kalau sudah selesai dengan mata kuliah pelajaran ini, Anda diharapkan bisa menjelaskan tentang A, B, C. Setelah ini Anda bisa memiliki keahlian ini, dan seterusnya. Oke. Kemudian out BE ini akan memfokuskan student dengan belajar melalui aktivitas yang lebih ya. Jadi active learning yang tadi. Oke. Dan juga student center learning gitu ya, yang akan membantu untuk mencapai outcome base ini. Kemudian outcome based education ini juga akan harus melakukan assessing, eh, di mana student ini sudah mencapai eh, capaian pembelajaran yang sudah kita set atau belum, gitu ya. Dan ada kriteria assessment yang akan kita lihat nanti bersama-sama. Masih tentang eh, definisi OBI, outcome sama output itu beda ya Bapak Ibu. Kalau output itu sudah jelas, barangnya itu kelihatan. Tetapi kalau outcome itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan sebetulnya. Karena
untuk melihat outcomes itu harus mengintegrasikan beberapa hal. Tidak hanya dari nilai mahasiswa, ya. Tidak hanya dari nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau itu adalah output, kalau outcomes, prosesnya juga dilihat, percentage mereka mendukung CPL itu juga bisa kita lihat, gitu ya. Outcome based education juga tidak hanya dari nilai ataupun direct assessment, tapi indirect seperti yang saya bilang tadi pagi, yaitu melalui survei atau rubrik dan seterusnya. Oleh sebab itu di portofolio itu komponennya harus ada dua, yang memang dari nilainya dan ada dari kuesioner setiap akhir semester mahasiswa yang kemudian akan kita gabungkan dan kita jelaskan di portofolio. Oke. Nah, jadi kemudian untuk produk universitas itu adalah performance dari alumni dan lulusan-lulusannya gitu ya. Jadi kalau didefinisikan OBE itu adalah proses yang melibatkan assessment dan evaluasi pada proses pembelajaran untuk merefleksikan seberapa besar mahasiswa itu mampu mengikuti atau memahami mata kuliah yang diberikan atau mastery di program tertentu. Programnya bisa berbagai macam dari sains sampai engineering. Eh, Kalau student itu adalah yang sedang melaksanakan, kalau lulusan itu biasanya akan kita lihat 1-2 tahun setelah lulus. Kalau alumni itu adalah ex-student yang sudah bekerja, gitu ya. Kalau graduate masih baru, masih fresh, mungkin nggak sampai 1-2 tahun ya, tapi mungkin 6 bulan. Oke. Lebih jelas lagi, OBE adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret tertentu yang ditentukan. Pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan, dan perilaku. Dasar-dasar implementasi OBE ini adalah 4 hal. Yang pertama adalah bahwa sekarang perkembangan dunia dengan adanya disruption ini, dunia pendidikan itu akan berubah juga. Lebih-lebih pada saat pandemi kemarin, Bapak Ibu kalau tidak mengikuti masa disruption pada saat COVID-19, semuanya harus online, semuanya harus praktikum online dan seterusnya, mungkin kita tidak bisa mencapai di tahap ini mungkin ya. Itu ya. Jadi perkembangan dunia pendidikan sampai saat ini seberapa jauh? Apakah kita akan tetap menggunakan tradisional teaching atau sudah menggunakan active learning atau student center learning atau sudah lewat ke OBE ini. Kemudian untuk eh, membuat dasar-dasar OBE ini, kita juga harus melihat tantangan industri 4.0 itu seperti apa. Mahasiswa sudah dituntut untuk bisa menganalisis big data misalnya. Mahasiswa harus bisa mulai melihat penggunaan AI di berbagai macam bidang misalnya. Itu ya. Oleh sebab itu di ITB, kalau di kami sekarang sudah mulai dimasukkan mata kuliah yang disebutnya literasi data dan AI. Oke. Kemudian apakah mahasiswa S1 utamanya itu mau jadi buruh saja, mau jadi teknisi saja, apa nggak mau lulusan S1 kita sebagai manajer juga, ya nggak? Kalau mau jadi teknisi, kenapa nggak D3 aja atau D4 masih S1 lah ya. D2, D1, D2, D3 aja kalau mau jadi teknisi. Karena beda sekali. Di KKNI levelnya sarjana berapa? 6? Ya, level 6 ya sarjana. Oke. Eh, apa namanya? Diploma lebih rendah lagi gitu ya. Nah, S1 itu diharapkan bisa managing manager. Diharapkannya seperti itu. Oleh sebab itu di ITB pun sekarang kita punya mata kuliah yang disebutnya manajemen gitu. Ya. Berikutnya
eh, keberlanjutan segala macam, mau di food, pangan, kehutanan dan seterusnya, sustainability itu penting di masa depan. Ya, dan sekarang kita memasukkan mata kuliah sustainability di tingkat pertama gitu. Nah, tantangan-tantangan industri seperti ini harus dilihat gitu oleh universitas, lebih-lebih ke program studi. Oke. Berikutnya kita juga tidak bisa lepas dari peraturan-peraturan atau standar nasional yang ada. KKNI masih kita pakai, SNDikti 2023 kita akan pakai, 2020 sudah akan ditinggalkan gitu ya. Jumlah SKS juga sudah berubah sekarang. S2 juga sekarang sudah 54 SKS. S3 tidak tercantum secara jelas di SNDikti, tapi pastinya akan lebih besar daripada S2 gitu ya. Kalau di ITB kita mematok SKS S3 itu 62 kalau nggak salah, atau 64 gitu. S2 adalah 54. S1 masih 144 gitu. Ya. Kemudian apakah penggunaan RPS masih atau boleh dimodifikasi dari universitasnya masing-masing, karena yang di SNDikti 2023 disebutnya hanya harus ada rencana proses pembelajaran tanpa disebutkan adanya RPS gitu ya. Kemudian persyaratan akreditasi, sertifikasi, akreditasi nasional, akreditasi internasional itu juga harus dilihat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini mau akreditasi internasionalnya dari mana? Dari AUN, dari ASIIN, atau dari yang mana? Itu sudah mulai harus dilihat, dicek sesuai nggak PLO kita, CLO kita dengan akreditasi internasional gitu dan seterusnya. Oke. Jadi nggak cuman dari pemikiran kita sendiri gitu ya. Tapi dari pihak luar seperti akreditasi internasional dan nasional. Bukan apa-apa Bapak Ibu, karena kita butuh orang lain untuk melihat proses yang ada di kita. Kalau kita sendiri yang menilai lagi kan nggak mungkin. Oh, udah baik kok menurut kita. Tapi menurut asesor, menurut orang lain belum tentu gitu ya. Dan itu adalah mencerminkan apa yang sedang dilakukan Bapak Ibu. Oke. Jadi dari eh, lapangan pekerjaan, tantangan-tantangan di lapangan pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan apa saja di 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun mendatang gitu ya, itu akan menentukan proses yang terjadi itu apa di universitas dan outcomes-nya nanti seperti apa yang kita inginkan. Sebetulnya ini backwards ya, karena setelah kita lihat pekerjaannya apa, kita tentukan outcomes-nya. Dari outcomes di sini maka kita tentukan prosesnya nanti seperti apa gitu ya. Job mapping, learning outcome, kurikulum kita nanti seperti apa, pemberian perkuliahannya apakah mau PBL, CBL atau yang lain gitu ya. Assessmentnya, evaluasi dan seterusnya. Oke. Eh, OBI ini terdiri dari beberapa stakeholders, bukan hanya dosen dan mahasiswa, tapi semua stakeholders internal dan eksternal itu juga harus terlibat di dalam pembuatan OBI. Oke, faculty member, dosennya sendiri, teknisinya, administratif staff gitu ya. Students, alumni, employer, parents, bahkan advisory boards itu harus dilibatkan dalam pembentukan OBI. Advisory board itu akan agak beda pandangannya karena advisory board pasti akan berhubungan dengan tantangan industri biasanya gitu ya. Oleh sebab itu di learning outcomes harus tercakup juga tantangan-tantangannya apa saja sih gitu ya. Alumni itu juga harus disurvei gitu ya. eh, yang dibutuhkan waktu belajar di prodi biologi FMIPA Uncen kayak gimana sih gitu, apa yang kurang gitu, cukup enggak untuk kerja gitu.
Dengan mata kuliah yang diberikan, kalau Anda kerja sebagai eh, apa namanya kurator hayati misalnya, gitu, cukup nggak? Gitu. Kalau nggak cukup, berarti harus ada mata kuliah yang disediakan misalnya, gitu. Kalau tidak dicantumkan di CPL atau di PLO ya nggak masalah gitu ya, karena memang belum menuju ke sana mungkin ya. Yang mempekerjakan alumni-alumni Bapak Ibu juga harus disurvei untuk melihat atau untuk menyusun OBE ya, outcome based education. Kekurangannya apa sih? Mahasiswa kita kurang bisa berkomunikasi, Pak. Gitu. Eh hampir semua ya kayaknya. Yang ITB setiap tahun dari tracer study dari employer-nya selalu bilang kalau anak ITB itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Sesama rekannya atau di timnya sebetulnya nggak bisa anak. Tapi dengan bosnya dia bisa kalau anak ITB. Ya sombongnya luar biasa anak ITB itu emang. Udah terkenal ya. Bahkan Direktur Pertamina yang baru datang kemarin ke ITB juga udah bilang bahwa kalau dalam bahasa Sundanya itu pika sebelen kalau lulusan ITB itu gitu. Ya, menyebalkan gitu maksudnya. Itu Direktur Pertamina yang bilang sendiri gitu ya. Oke. Jadi apa namanya? em, kurang bisa berkomunikasi di antara sesamanya. Oke. Itu adalah cerminan dari dosennya sebetulnya. Dan juga alumni-alumninya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah shifting dari teacher centered learning ke student centered learning gitu ya. Kalau yang tabel kiri ini teachernya yang besar ya. Concern for self untuk diri sendiri. Apa yang harus aku berikan ya? Yang harus kita berikan ke mahasiswa apa ya? Apa yang akan kita berikan next-nya ya? Gitu ya. Terus kita nyari kontennya dan seterusnya. Oke. Tapi kita tidak memberikan eh, behavior objectives. Keinginan mahasiswanya itu apa sih sebetulnya? Kebutuhan yang diinginkan oleh lulusan kita itu seperti apa sih sebetulnya? Gitu ya. Itu tidak kita perhatikan. Yang penting materi bisa disampaikan sesuai dengan pemikiran kita masing-masing. Berbeda dengan yang tabel di sebelah kanan. Ini yang di Zoom mati kan? Oke. Studentnya diperbesar daripada teachernya, gitu ya. Kita lebih concern ke mahasiswanya, kita lebih concern ke alumni-nya, kita lebih concern ke graduates. Apa yang dibutuhkan oleh graduates kita, alumni kita tuh apa pas kerja? Pekerjaan apa yang cocok dengan program studi kita? Itu ya. Oleh sebab itu pertanyaan lanjutannya adalah apakah mereka memang benar-benar membutuhkan atau belajar dari apa yang kita berikan? Gitu ya. Apakah ada impact dari apa yang kita berikan atau dari cara ngajar saya ke mereka? Jangan-jangan karena satu arah terus nggak ada komunikasi ya makanya lulusan ITB juga kayak gitu misalnya. Gitu. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai hasil dari apa yang sudah saya berikan, gitu ya. Jadi mahasiswa kita kalau bisa diibaratkan adalah you are what we are teaching, gitu ya. Hasil mahasiswa kita adalah hasil apa yang kita berikan, gitu ya. Kalau yang di nutrisi sih you are what you eat, gitu ya. Badan kita ini adalah hasil dari apa yang kita makan, gitu ya. You are what you eat. Oke. Nah, oleh sebab itu di OBE kemudian harus ada behavior objectives dan juga atau learning outcomes tersebut. Oke. Kenapa harus OBE? Karena kita ingin mempersiapkan mahasiswa kita di dunia kerja.
Bukan karena kita ingin memberikan ilmu ke mereka saja, gitu ya, seperti yang tabel sebelah kiri tadi, tapi apa yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga kita bisa mengequip mahasiswa kita dengan standar-standar tertentu, learning outcomes tertentu yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja. Oke. Prinsip-prinsip OBI adalah sebagai berikut: berfokus pada capaian pembelajaran atau outcome based, ya, outcome based. Kemudian perancangan kurikulum berdasarkan capaiannya tersebut. Oke. Keselarasan penilaian proses dan capaian pembelajaran juga harus ada, gitu ya. Jadi nggak hanya create learning outcomes, tetapi asesmennya nanti seperti apa. Oke, makanya kenapa PLO atau CLO itu kata-katanya harus bisa terukur, ya, harus bisa terukur. Makanya kan mampu mengevaluasi, mampu menginterpretasi, mampu apa, gitu ya. Oke. Kalau enggak nanti nggak bisa diukur, susah. Mampu bertakwa kepada Tuhan, Mas. Siapa yang bisa? Susah kan? Ya. Bagaimana Bapak menentukan bahwa dia itu rajin sholat atau enggak? Diterima enggak tuh sholatnya, gitu kan? Oh, itu panjang banget nanti debatnya, gitu. Ya, oke. Jadi harus kata-katanya yang bisa diukur. Lingkungan belajar yang kondusif itu juga penting ya, Bapak Ibu, untuk keberlanjutan atau keterlaksanaannya OBI, itu ya. Dosennya killer semua. Nggak mau diskusi, misalnya. Oke. Eh, apalagi nggak mau ketemu ya di luar kampus. Ya iyalah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya. Nggak pernah ada dosen tamu, misalnya. Gitu ya. Tidak diekspos dengan kuliah-kuliah yang di luar universitasnya, misalnya. Gitu ya. Atau dunia kerja dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, kenapa lingkungan belajar yang kondusif itu penting. Dan yang terakhir adalah siklus PDCA yang nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Itu ya, plan, do, check, action. Nanti bisa di close. Oke? Plan, do, check, action. Kalau di bahasa Indonesia PPEPP. Ya, PPEPP. Tapi lebih enak PDCA. Oke? Nah, yang pertama, prinsip yang pertama berfokus pada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini harus ada keselarasan dengan kurikulum, gitu ya. Capaian pembelajaran dengan lingkungan pembelajaran yang baik menyebabkan proses belajar dan mengajarnya juga baik, gitu ya. Di sini. Jadi proses belajarnya juga oke, mahasiswa juga senang, mahasiswa antusias untuk belajar. Seperti yang tadi saja, yang di sesi pagi, active learning sama yang traditional learning. Kalau saya ngomong terus gini kan bosen juga ya mahasiswanya. Gitu ya, Bapak Ibu juga mungkin bosen dengan saya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau sesekali kemudian saya minta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan, oh diskusi dulu deh 1, 2, 5 menit dengan teman sebelahnya tentang topik ini, gimana nih pendapatnya dan seterusnya. Dan mahasiswanya juga lebih aktif, gitu ya. Capaian pembelajaran ke penilaian mahasiswa itu termasuk ke proses penyusunan kurikulum. Karena kita bisa memvalidasi kurikulum dari survei ke mahasiswa. Ini mata kuliah apa ya, nggak jelas gitu kan. Kenapa ditaruhnya di tingkat 3? Kenapa nggak ditaruh di tingkat 2? Jadi kan saya lebih paham kalau ditaruh di tingkat 2 gitu ya. Atau kenapa nggak ditaruh di tingkat 4 yang sudah aplikatif? Atau kenapa nggak ditaruh di tingkat 1 untuk melihat aplikasinya seperti apa di program studi tersebut? Nanti konsep-konsepnya akan diberikan di tingkat-tingkat berikutnya, misalnya kayak gitu. Oleh sebab itu, survei ke mahasiswa atau penilaian oleh mahasiswa itu penting untuk memvalidasi kurikulum kita.
Berikutnya antara penilaian mahasiswa dan proses belajar mengajar, ini menyebabkan mahasiswa itu mempunyai tantangan untuk belajar, gitu ya. Oke, mereka untuk bisa tertantang untuk lebih mau belajar, memperhatikan perkuliahan, lebih aktif, retentionnya juga bagus dan seterusnya. Outcome based education ini sebetulnya tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu sudah pelajari juga atau di setiap program studi punya, yaitu program educational objectives dan course learning outcomes. Oke. Program learning outcomes atau CLO, PLO itu ada di sini. Oke. Jadi awalnya adalah kita melihat mata kuliahnya, oke. Kalau kita mau lihat CLO-nya berhasil atau tidak, itu ketika mahasiswa masih belajar di universitas. Course learning outcomes. Ya. Ketika selesai menerima materi kuliah per minggu. Itu adalah CLO. Ke atasnya adalah program learning outcomes. Dinilainya kapan? Diasesnya kapan? Pada saat sebetulnya mahasiswa sudah lulus. Kepentingannya itu ya, PLO itu. Yang berikutnya adalah program educational objectives, yaitu kita ingin melihat tujuan program studi itu berhasil atau tidak dari 4 sampai 5 tahun alumni kita. Gitu. Ya. Oleh sebab itu wordingnya juga beda. PIO, PLO itu akan beda wordingnya. Gitu. Ya. Kalau PIO biasanya menjadi lulusan yang bla 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 bla. Kalau PLO mahasiswa mampu bla 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 bla. Ya. CLO ya berarti ke course-nya saja. Bisa dipahami Bapak Ibu di sini ya filosofinya. Oke. Nah, masih ada visi dan misi juga gitu ya. Kalau mau berbicara visi misi, PLO, PIO, silabus CLO, KPI-nya apa sih? Apa yang akan dilihat? Ya, kalau masih belum bisa menentukan KPI berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Harus dilihat lagi dan seterusnya. Oke. Ini adalah contoh learning outcomes. Misalnya, kita bisa dapat dari KKNI ya, Indonesian Qualification Framework ya, bahasa Inggrisnya atau KKNI. Ini tidak sesuai langsung dengan KKNI sebetulnya ya, tapi ini contoh saja bahwa learning outcomes itu mengandung mastery in body knowledge. Itu pasti nomor satu. Kalau misalnya ada ketuhanan, ya ketuhanannya nomor satu lah. Gitu ya. Yang nomor duanya pasti mampu memahami prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang ada di masing-masing prodi kan. Biasanya itu yang pertama muncul. Kemudian practical skills, kemudian social accountability, ethics awareness ke ethics lingkungan kerja dan seterusnya. Mampu mengembangkan metode scientific, critical thinking dan problem solving nanti di TA, metodologi penelitian mata kuliahnya. Communication skills dan teamwork, ya. Information management, lifelong learning, entrepreneurship. Semuanya harusnya ada ya di PLO-nya Bapak Ibu. Entrepreneurship ada nggak? Ada, Bapak Ibu? Ada ya. Oke. Mampu menggunakan IT, lifelong learning ada pasti, communication skill dan teamwork juga ada, semuanya ada ya. Oke, ya. Jadi udah oke. Ya. Nah, ini kan kalau yang PIO kan untuk yang sudah 4 sampai 5 tahun kerja. Makanya disebutnya our PIO is to produce graduates who are untuk menghasilkan lulusan yang tangguh, yang apa gitu. Terus nanti di sini knowledge practical, soft skill, soft skill, soft skill. Ya. PLO setelah selesai, mahasiswa diharapkan mampu untuk
knowledge, practical skill, soft skill, bla 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 bla. Yang ini tadi. Ya, knowledge, soft skill, practical skill, knowledge, soft skill, soft skill. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan membuat matriks seperti ini. Sudah dibuat Bapak Ibu di dokumen kurikulumnya? Dibuat sekarang. Gitu ya. PIO sama PLO-nya selaras enggak? Jangan-jangan ada PIO yang enggak ada di PLO, ya harus nambahin dong PLO-nya nanti. Gitu. Ya, oke. Atau PLO dengan Indonesian Qualification Framework. KKNI-nya kayak gimana? Dicentangin semuanya yang tadi. Ada moral, ya ketuhanan yang Maha Esa dicentang. Udah ada di PLO nomor berapa. Sikapnya, keterampilan, dan seterusnya itu dicentangin semuanya ya Bapak Ibu. Dihubungkan dengan PLO dari program studinya masing-masing. Oke. Kemudian CLO, Course Learning Outcomes, dan PLO Relationship. Oke. Mata kuliahnya Bu Lisha tadi yang taksonomi numerik itu CLO 1 misalnya Course Learning Outcome 1 punyanya Bu Lisha gitu ya, nanti mendukung PLO nomor berapa gitu ya. Oke. Sorry tadi yang RPS saya mix up, yang CLO harusnya course ya. Course Learning Outcomes artinya adalah mata kuliahnya itu gitu ya. Kalau PLO adalah program learning outcomes. Ya, program studi yang punyanya program studi yang cuman sampai 10 sampai 13 lah, sekitar segitu. Ya, 9 sampai 13. Oke, 9 sampai 13. Semakin banyak, semakin susah mengaksesnya. Oke. Ya. Nah, ini kemudian dipetakan, matriksnya dibuat, delivery-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa. Oke. Nah, ini hubungan, ini semakin rumit aja nanti Bapak Ibu ya. Hubungan antara CLO, PLO, dan PIO itu semuanya dipetakan. Oke, makanya nanti garisnya itu luar biasa ya. Dari CLO itu bisa mendukung PLO nomor berapa. PLO 1 ini nanti akan dicantolkan di mata kuliah nomor berapa. Ya. PLO nomor 1 dan 2 nanti mendukung PIO nomor berapa. Dan seterusnya. Oke. Dan stakeholders-nya, makanya tujuan program studi ini yang tadi saya sebutkan sekali lagi ini, yaitu untuk graduates, untuk lulusan atau alumni, yang pastinya berdekatan dengan stakeholders, industri, regulatory professional bodies, ya, lembaga profesi, dan seterusnya. Oke? Right. Kemudian learning outcomes development. Oke. Ada 3 domain educational goals yang harus diperhatikan. Yang tadi disebutkannya ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya. Ya, sikap, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Biasanya seperti itu. Kognitif berarti adalah the head, pengetahuan. Psikomotor berarti the hands, sikapnya. Oke. Sorry, the efektif atau the heart atau sikapnya, dan psikomotor keterampilannya itu the hand atau 3H gitu ya, head, hand, dan heart. Oke, jadi harus ada 3 ini ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke. Kemudian mana yang high, mana yang low? Ini yang pasti ditanyain lagi kan biasanya sama asesornya misalnya. Karena ini nanti akan menentukan Bapak Ibu membuat soalnya seperti apa gitu. Ya. Kalau kognitif ketika menggunakan lower order berarti ya cuman memorize yang biru bawah ya kognitif.
comprehension dan knowledge, memorizing, menghafalkan, gitu ya, recalling, gitu ya. Kalau yang higher order itu adalah application, bagaimana mengaplikasikan kalau sudah mendapatkan konsep ini, mengaplikasikannya seperti apa, ya. Application, analysis, synthesis, dan evaluation. Efektif sikap, ya, lower ordernya hanya menerima dan respon. That's it. Oke. Tapi nanti ada yang higher ordernya internalizing, organization di kelompoknya nanti seperti apa, komunikasinya nanti seperti apa. Oke. Ya. Internalizing, valuing apakah saya berguna atau enggak nanti di kerjaan dan seterusnya. Oke. Skill atau psikomotor cuman nyontek aja imitating, ya. Kalau dulu di belajarnya kita cuman biar tulisannya bagus, itu istilahnya apa ya? Menulis halus itu ya, gitu ya, kan hanya nyontoh, imitating aja gitu ya. Atau memanipulasi. Kalau yang higher ordernya sudah harus bisa mulai presisi, misalnya. Oke, mengukurnya harus presisi, sudah harus menggunakan jangka sorong misalnya. Untuk mengukur ketinggian pohon sudah pakai alat yang lain sekarang gitu ya. Mengartikulasikannya seperti apa mahasiswa sekarang? Bagus nggak? Presentasinya bagus nggak nih? Gitu ya. Dari hasil penelitian mereka bisa nggak? Dari hasil praktikum bisa nggak membuat laporannya? Menulis laporannya bagus nggak? Itu kan kecenderungan mahasiswa sekarang. Ya, terus tulisannya karu-karuan gitu ya. Tulis eh, subjek predikat objek SPOK-nya juga nggak bagus, tulisannya kayak jakar ayam gitu kan, nggak pusing gitu ya, udah taruh terakhir-terakhir gitu ya, wah semakin semakin jelek aja nilai 1-0 gitu kan, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini beberapa contoh cognitive domain melibatkan knowledge dan development intellectual skills, yaitu the heads-nya, thinking dan knowledge. Yang low order itu berbagai macam pertanyaan-pertanyaannya, kata-kata kerjanya itu sudah ada di sini ya, Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Higher ordernya dari application, analysis, synthesis, dan evaluation itu Bapak Ibu bisa nanti menggunakannya, gitu ya. Sebagai contoh adalah ini, multi-level questions. Ya, kita menggunakan Bloom taxonomy biasanya. Oke. Eh, di sini low order thinkingnya, LOCS, knowledge. Pertanyaannya ya cuman begini, label the nuclear envelope, nuclear pore, and the nucleus of on this diagram of a cell. Cuman disuruh nunjuk-nunjukin, itu adalah low order thinking. Define, definisikan apa yang dimaksud dengan nuclear transport. Itu low order thinking. Itu ya. Kemudian kalau yang sudah mulai high order thinking itu adalah misalnya jika Anda mampu secara temporer memblok fungsi dari run GAP di dalam suatu sel, apakah akibatnya misalnya? Apakah akan ada akibatnya terhadap NLS atau whatsoever? Disuruh mikir, ya, nggak cuma disuruh nunjuk, memorizing, dan seterusnya. Oke, ya, Bapak Ibu. Dan nanti saya juga akan memberikan contoh, sorry, tadi tuh ternyata nggak, bentar. Ini tadi yang saya sebut-sebutkan tadi.
Nih, label nuclear envelope, nuclear pore, and the nucleus on this diagram. Define nuclear transport. Itu ya. Ini low order thinking. Kalau yang high order thinkingnya ya sudah dikasih soal tulisan seperti ini, analisis dan seterusnya. Itu ya. Atau bahkan nanti ada yang ini. Lebih baik Bapak Ibu menggunakan apa? True false misalnya. Type of questionnya. Kalau yang low order thinking, labeling, fill in the blank, true false, multiple choice, short answer, dan essay itu bisa. Oke. Kalau yang kreatif, create something new, combining, synthesis ya, itu hanya short answer dan essay. Yang determining ini bisa dalam bentuk multiple choice, multiple options juga bisa. Multiple choice-nya kan biasanya cuma satu opsi, jawaban yang benarnya ya. Kalau high order thinking bahkan bisa sampai lebih dari satu atau dua jawaban. Tapi yang bikin soal memang luar biasa ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu OBE itu effort kita harus luar biasa. Gitu. Ya. Sudah siap kan Bapak Ibu? Lah, mau di-assess loh. Ya, gitu. Kemudian ini contoh deskripsi science specific skills di Bloom's taxonomy. Calculation kalau di low order thinkingnya equation provided dan variable identified tinggal plug and check gitu ya. Tapi kalau yang analisis high order thinking solve word problem and infer biological significance dan implications dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya banyak sekali nanti paper tadi bisa saya share ke Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau yang psikomotorik itu juga ada ya kata-kata yang bisa dipakai, detect, hear, listen, recognize, smell, taste, low order thinkingnya gitu ya. Kalau yang mechanisms berarti eh, produce, demonstrate gitu ya. Adaptation, adaptation, alter, misalnya harus mengubah. Bisakah Anda mengubah jalur metabolisme apa sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Wah, kan mereka harus ngotak-ngatik tuh jalur metabolisme dari sesuatu misalnya seperti itu. Oke. Kemudian yang efektif domain yang berhubungan dengan sikap, oke. Tolerate, listen, dengerin nggak sih dia sama teman sebangkunya, teman sekelompoknya, gitu ya. Memformulasikan itu kalau high order thinking dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu semuanya nanti akan di-share PPT-nya. Oke, tadi prinsip pertama OBI adalah ini ya. Ini saya baru satu nih. Berfokus pada capaian pembelajaran. Oke. Yang kedua, merancang kurikulum berdasarkan capaian. Oke. Ini yang nomor 2, perancangan kurikulum berdasarkan capaian. Oke. Masih sama ya segitiganya, capaian pembelajaran, proses belajar mengajar, dan survei terhadap mahasiswa oleh mahasiswa. Diagnostik, formatif, sumatif, metode penilaiannya seperti apa, kriteria penilaiannya apa saja, gradingnya nanti seperti apa. Bapak Ibu akan menggunakan ABC, Bapak Ibu menggunakan A, B, B, C, dan seterusnya. Umpan balik dan perbandingan.
Proses belajar mengajar harus sesuai dengan filosofi pendidikan, gitu ya. Dari senat eh, akademik ITB, harkat pendidikan ITB itu harus seperti ini, ABC. Di Universitas Cenderawasih harusnya sudah ada juga, ya. Harkat pendidikan eh, Universitas Cenderawasih, gitu ya. Harkat pendidikan Institut Teknologi Bandung. Itu apa saja kriterianya seterusnya. Metode pengajarannya nanti seperti apa, dan lingkungan belajar dan sumber dayanya juga seperti apa, itu juga bisa menentukan prinsip untuk membuat OBE. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keselarasan penilaian, proses, dan capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya mau yang mana? Mau yang kognitif, mau yang afektif, atau yang psikomotorik. Proses belajar dan mengajarnya mau kuliah satu arah, mau diskusi, mau kerja kelompok, seminar, presentation group, gitu ya. Kemudian case study, PBL, GBL, dan seterusnya. Penilaian mahasiswanya dari mana saja? Project, presentasi, esai, oke, ujian akhir, berbagai macam bentuk soal tadi yang di paper yang sebelumnya saya sebutkan, ada yang esai, short esai, ada esai, multiple choice, filling the gap, eh, apalagi tadi ya, dan seterusnya. Oke, keselarasan penilaian proses dan capaian pembelajaran. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya cantumkan gitu ya, tentang blooming biological tools. Tidak hanya untuk biologi, tapi untuk program studi yang lain juga bisa gitu ya. Mulai dari low order eh, cognitive skill, ya ini yang kognitifnya CS, sampai higher order cognitive skills. Kemudian ini adalah contoh dan deskripsi science specific skills pada beberapa level di Bloom's taxonomy gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan melihat ya. Solve sesuatu ya, solving sesuatu, meng-create sesuatu termasuk ke sintesis ataupun yang lain ya. Ini juga adalah contoh-contoh yang lain ya. Molecular techniques misalnya untuk knowledge, identify yang diukur oleh teknik molekuler seperti analisis Northern blotting, bagaimana melakukan PCR dan seterusnya. Itu kan hanya mimicking ya, loh. Jadi hanya mengikuti protokol. Tapi begitu mahasiswa nanti disuruh coba Anda bedakan sampel A sama B dengan gen ini, apakah sama atau enggak gitu. Jadi mereka harus menggabungkan beberapa teknik molekuler misalnya. Oke. Kemudian ini adalah Bloom's Based Learning Activities for Students. Untuk knowledge itu bisa practice labeling diagram, menunjukkan diagram ini apa saja, mengidentifikasi objek biologi, kuis dengan flashcards, kemudian menggambar. Kalau di praktikum lihat sayatan histologi itu gambar, itu cuman low order cognitive skills ya, psikomotor juga bisa gitu ya. Kalau yang sintesis ini yang individual, ini yang grupnya nanti yang diharapkan apa dan seterusnya gitu ya. Yang keempat, prinsip dari OBI adalah lingkungan belajar yang kondusif. Keberagaman sumber belajar ya, yang tadi pagi sudah saya sebutkan, ada yang clickers, ada yang flip classroom, ada yang bukan daily quiz ya, weekly quiz gitu ya, dan seterusnya. Materi-materi yang up to date, oleh sebab itu SAP atau RPS itu wajib di updating. Oke. Kecuali ada peraturan dari universitasnya, kalau merubah SAP harus ada persetujuan senat fakultas misalnya, nah itu beda lagi ya, itu harus continue. Oke. Fasilitasnya bagaimana? Ada nggak perbaikan fasilitas? Ada nggak penambahan fasilitas? Ada nggak peremajaan fasilitas dan seterusnya? Oke, itu lingkungan belajar yang kondusif sangat-sangat diperlukan.
Terlebih lagi keragaman sumber belajar tidak hanya dari dosennya itu sendiri, mungkin dari video pendek dari MOOC, dari kuliah-kuliah tamu, kuliah-kuliah praktisi dan seterusnya itu bisa ya keragaman sumber belajar. Penerapan siklus PDCA atau PPEPP, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengembangan ini juga harus menjadi prinsip dari OBI. Oke. Kalau kita lihat di sini desain kurikulum itu ya harus memperhatikan job mapping, pekerjaannya apa saja. Bapak Ibu harus mencari informasi dari employer. Bapak Ibu harus mencari informasi dari advisory board. Pekerjaan-pekerjaan 5 sampai 10 tahun mendatang apa sih sebetulnya? Sehingga bisa di mapping ke kurikulumnya nanti. Learning outcomes-nya nanti seperti apa? Kalau misalnya kerjaannya butuhnya seperti ini, banyak sekali analisis data, maka PIO-nya, PLO-nya apa? Program Learning Outcomes-nya. Mampu menganalisis data misalnya. Ya, mampu membuat grafik misalnya. Itu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah kurikulum review untuk misalnya 5 tahunan atau 3 tahunan, gitu ya. Struktur kurikulumnya nanti seperti apa, student centered atau lecture centered, delivery-nya juga lecture centered atau student centered, oke. Outcome based assessment-nya bisa menggunakan quiz, test, examination, project, peer assessment, portofolio, bahkan nanti industrial assessment, gitu ya. Dan ini akan dicakup dari evaluasi atau produk sistem. Oke. Bagaimana mengakses OBI? Oke. Ini ada assessment loop. Oke. How well do we achieve our program outcomes? Ini kerjaannya GKM, program studi, dan ketua program studi dan tim. Oke. Untuk melihat how well do we achieve our program outcomes. Kumpulkan semua bukti-bukti. Ya, survei dari mahasiswa. Semua nilai dari mahasiswa. Mau nilai dari kuis, mau dari UAS, UTS, segala macam. Oke. Survei dari teknisi juga bisa, ya. Survei dari graduate, lulusan kita, alumni kita. Oke. Kemudian meningkatkan teaching learning, inform institution decision making, dan juga nanti ada budgeting. Oke. Ini adalah 3 leveling untuk closing the loops. Oke. Ada yang biru, itu adalah nanti closing the loops-nya mata kuliah, perkuliahan. Kemudian yang merah, ini adalah closing the loops-nya program studi, ketua program studi dan GKM-nya. Dan yang paling atas adalah untuk universitas level, biasanya seperti itu. Oke, kita lihat yang dalam dulu. Oke. Oke, loop number 1. Oke, loop number 1 itu adalah yang mata kuliahnya. Apa saja yang bisa dilakukan, assessment, analisis, dan course outcome-nya. KPI-nya, course learning outcomes dari mata kuliahnya ya. Kalau CLO adalah mata kuliahnya. Assessment-nya dari mana Bapak Ibu? Bisa tes, quiz, final exam, lab field work reports, lab field work, ya, presentation, assignment, project, PBL, POPBL, GBL, oke. Example-nya adalah grade C dan above C itu berapa persen, dihitungnya nanti gitu ya. Yang sudah bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk CLO nomor ini berapa mahasiswa, CLO nomor ini berapa mahasiswa, dan seterusnya. Kalau semuanya sudah, kita akan set standarnya. Bapak Ibu bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 atau 1 sampai 100. Oke. Kalau masih mau coba-coba dulu,
di atas 2,5 berarti artinya berhasil. Oke, tahun ini sampai 3 tahun ke depan. Settingnya 2,5. Kalau lebih dari 2,5 berarti eh, key performance indicator-nya bagus. Ya, CLO-nya bisa tercapai. Kalau di bawah, apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya. Ini adalah assessment scheme-nya. Bapak Ibu semua sudah melakukan di RPS. Kuisnya berapa persen, tes 1, tes 2, assignment, project, dan final exams-nya berapa. Kemudian assessment dari CLO-nya, ya, bisa dari final exam, tes quiz, kemudian reports dari kuliah lapangan misalnya, tesis, student report, ya, survey reports on PBL, generic skill-nya itu berbagai macam juga, bisa presentation, kemudian survei reports pada BBL, dan seterusnya. Loop yang kedua, oke, itu adalah untuk melihat program outcomes. Oke. Apa saja KPI yang akan kita lihat untuk melihat loop ini? Asesmennya adalah exit survey. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan survei untuk wisudawan, wisudawati. Oke. External examiner report, soft skill survey, OBE survey, fundamental engineering atau science exams. Gitu ya. Nanti sama, kalau yang loop yang pertama tadi mata kuliah, itu example-nya adalah eh, apa namanya, berapa persen yang mencapai CLO nomor berapa, ya, itu di set, kita set 2,5 misalnya out of 4, ya, jadi di atas 2,5 itu berhasil semua dan seterusnya. Oke. Ya, yang 2 ini juga seperti itu. Yang loop nomor 3 adalah untuk mengakses program objectives, program educational objectives. Ya. Apa saja yang akan kita lihat atau akses untuk loop yang nomor 3 ini adalah tracer study, discussion dengan stakeholders, internal maupun eksternal. Kalau internal berarti dengan mahasiswa, teknisi, laboran, staf pendik, TU, ya. Report dan media juga bisa kita gunakan sebagai assessment gitu, ya. Alumni survei, employer survei itu sebetulnya sudah masuk ke tracer study kalau di ITB, ya. Semuanya sudah ada di sana. Oke. Dan lengkap. Oke. Nah, oleh sebab itu kemudian nanti PEO ini ditunjukkan dengan berapa orang yang kerja di bidang A, berapa orang yang kerja di bidang B, berapa orang yang kerja di bidang C, dan seterusnya. Dan itu semuanya sebetulnya sudah ada di tracer study juga. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah belajar 3 loop ya, dan bagaimana cara mengaksesnya. Balik lagi saya. Loop yang pertama adalah course-nya. Keberhasilannya dilihatnya dari mana? Assessment-nya dari mana? Tes, kuis, semuanya nilai yang banyak banget komponennya itu. Itu ya. Loop nomor 2 adalah program learning outcomes. Bagaimana cara melihat keberhasilannya? Apa saja yang harus diakses? Exit survey, soft skill survey, ya. Seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti soft skill training, SKPI, ya, eh, surat keterangan pendamping ijazah, ya. Ikutan lombanya berapa? Oke. Pernah nggak ada yang magang kalau MBKM? Pernah nggak ada yang ikut studi independen? Ada nggak yang pernah ikutan mengajar di suatu desa dan seterusnya? Itu bisa dari soft skill survey. OBE survei berarti ya dari PLO yang Bapak Ibu punya itu setiap program studi, gitu ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah program educational objectives, dilihatnya dari mana? Tracer study, report media, alumni survei, employer survei, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk mengisi
borangnya nanti sudah bisa dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke? Ya, Bapak Ibu. Oke, ini mungkin bisa saya skip, nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Kalau learning outcomes ada verb, condition, dan standard. Verbnya calculate misalnya, kondisinya apa? The beam deflect at the center. Standarnya adalah within 1 decimal misalnya. Itu ya. Untuk yang fisik misalnya. Aktivitas, verbnya write, mereka harus aktivitasnya psikomotoriknya menulis. Conditionnya adalah an effective course learning outcome that include lower and higher order cognitive skill for A. Standarnya berapa? Waktunya 1 semester. Nah ini Bapak Ibu bisa latihan nanti. Gitu ya. Latihan sendiri. Oke. Right. Itu mungkin dari saya untuk yang OBI. Bapak Ibu, kita bisa mungkin lebih ke diskusi dan juga ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan kembali bagi penanya yang Oh, mungkin saya akan menunjukkan dulu portofolio baik, Pak. yang ada. Jadi Bapak Ibu di kami di ITB kita punya CX gitu ya, System Information Academics. Oke. Di setiap dosen pasti bisa melihat menunya seperti ini ya, dosen biasa, data reference kurikulum, status mahasiswa, keuangan beasiswa juga bisa kita lihat siapa yang belum bayar gitu ya. Kalau nggak bayar, kan kemarin ramai ya ITB ya Bapak Ibu. Padahal yang lain juga lebih ada, tapi yang ITB yang dikena ininya. Oke. Kelas, berapa kelas yang saya ampuh, nilai juga seberapa, rencana studi dan perwalian, setiap dosen punya anak wali, evaluasi perkuliahan dan portofolio, tugas akhir, berapa mahasiswa yang saya bimbing, aktivitas kemahasiswaan gitu ya. Nah, karena kebutuhan untuk evaluasi perkuliahan dan portofolio, di kami ada, ini adalah yang saya ampuh gitu ya. Salah satu contohnya mungkin ini di semester 1 adalah metode analisis biomedis. Nah, di sini sudah ada menunya, portofolio, rencana yang sudah dimasukkan apa saja sebetulnya, gitu ya. Realisasinya seperti apa, itu juga sudah ada. Jadi kalau misalnya rencananya seperti ini, realisasinya apakah ada perubahan? Nah, di sini setiap minggu itu ada ditulis oleh kita, ya. Materinya apa di hari Senin tanggal ini, materinya siapa, metodenya tatap muka, kegiatannya seperti apa. Oke. Hasil kuesionernya juga sudah ada gitu ya. Jadi ada 12 pertanyaan kalau di ITB, ya seluruh mahasiswa ITB harus mengisi ini, kalau enggak nilainya tidak dikeluarkan. Ya. Kemudian ini berbagai macam ya, saya memperoleh informasi yang cukup tentang hal ini, pelaksanaan perkuliahannya seperti apa, saya mencapai menguasai luaran perkuliahan, pelaksanaan perkuliahannya terorganisir atau enggak, dosen berkomunikasi dengan efektif, dosen peduli, fair, beban kerja mahasiswa seperti apa, dan seterusnya. Dan terakhir adalah nilai kelasnya seperti apa. Nah, portofolio kita harus menjelaskan metode perkuliahan yang dipakai untuk mata kuliah itu seperti apa. Bla 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 bla, dijelaskan semuanya. Itu ya. Pokoknya unek-uneknya disampaikan saja semua. Sistem penilaiannya seperti apa? Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah mata kuliah kita itu termasuk project based learning atau bukan, gitu ya. Karena di sini sudah ada bobotnya, komponen penilaiannya seperti apa. Oke. Dan di sini sudah tidak bisa diutak-atik lagi karena ini sudah kita isikan di SAP dan silabus sebelumnya. Jadi ini sudah dikunci, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Gitu ya. Oke.
Oleh sebab itu kalau misalnya ada perubahan di SAP atau silabus berhubungan dengan bobot, kita harus kontak ke Direktorat Pendidikan. Persentasenya ada yang berubah. Nama komponen penilaiannya ada berubah, kita ubah dan seterusnya. Oke. Dan di sini juga ada keterangan apakah mata kuliah ini termasuk pemecahan kasus atau team based project. Tinggal dosennya sendiri yang menentukan, oh pemecahan kasusnya cuma 20%, team based project-nya 60%. Gitu. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum memang. Gitu. Ya. Setelah itu dijelaskan kenapa dia dimasukkan team based project, gitu ya. Karena di sini juga setiap komponen ini sudah ada permintaan apa saja yang harus dimasukkan. Kalau sistem penilaian yang harus dimasukkan adalah komponen-komponen penilaian yang digunakan dalam menghasilkan nilai akhir mata kuliah seperti UTS, UAS, kuis, dan seterusnya. Berikut bobot yang diterapkan setiap komponen. Cantumkan pula standar konversi nilai ke indeks yang digunakan pada bagian penjelasan. Jadi dijelaskan di sini. Kemudian ada statistik kelas, ya. Kehadiran dosennya seperti apa, kehadiran mahasiswanya berapa persen, rata-rata nilai mahasiswanya seperti apa. Sebaran nilainya juga sudah ada tercantum di sini dan ini kita tidak bisa utak-atik karena sudah ditarik dari nilai. Kemudian analisis statistik kelas dan ketercapaian outcomes itu seperti apa? Oke. Outcomes nomor berapa itu bisa dilihat ya. Ini mata kuliahnya. Outcomes dari mata kuliah atau CLO. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik dasar histologi. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dasar biologi molekuler. Membuat sediaan histologi dan seterusnya. Oke, ini sudah keluar di sini. Tinggal kita analisis, benar nggak mahasiswa kita sudah bisa yang ini semua. Gitu. Ya. Komentar terhadap hasil evaluasi kuesioner mahasiswa. Ya, pertanyaan ada 12, kita tinggal mengisi kuesioner. Kalau baik ya udah baik sekali gitu ya. Nggak usah panjang lebar bertele-tele. Gitu ya. Refleksi pelaksanaan perkuliahan. Kalau misalnya ada komentar mahasiswa, kok mata kuliah ini workload-nya terlalu gede ya. Nah, ini dijelaskan di sini kenapa gitu ya. SKS-nya kan 2 SKS. Jadi 2 SKS kalikan berapa? Nah, itu dijelaskan semua di situ. Oke. Dan kita juga wajib menuliskan usulan perbaikan oleh dosen berikutnya. Kalau misalnya dosennya sudah bukan kita lagi. Gitu ya. Atau usulan perbaikan oleh ITB apa? Biasanya berhubungan dengan fasilitas. Dan yang terakhir setelah dosen mengisi portofolio ini sudah ada deadline-nya. Berikutnya adalah ada proses verifikasi oleh ketua kelompok keilmuan. Jadi ini semua harus dibaca oleh satu pimpinan di masing-masing unit, gitu ya. Bener nggak nih? Gitu. Dicekin satu-satu, gitu ya. Nanti ada nilainya. Nilai portofolio 4. Kalau enggak 3. Nah, nanti ke insentif jatuhnya. Begitu, Bapak Ibu, sekilas tentang portofolio. Terima kasih. Saya persilahkan kembali Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah jelas? Pak Indra, maaf saya lagi bertanya. Mangga silakan, Bu. Tenang saja. Iya. Eh, Tadi tentang portofolio. Iya. Portofolio itu berarti nanti eh, dibuat kemudian digabungkan dengan RPS
Atau dia tersendiri sebenarnya, Pak? Kalau di ITB tersendiri, Oh, jadi dia tapi terlepas. data-datanya diambil dari eh, SAP dan silabus masing-masing mata kuliah. Ya, Oke. which is RPS yang sederhana dari kita, gitu maksudnya. Oh, Gitu. oh jadi itu bukan merupakan bagian dari Bukan RPS, bagian bukan ya? dari itu. Ya, Soalnya kan yang minta maaf, yang lainnya kalau yang di Kobi kan ada portofolio juga tuh Pak ya. betul. Itu sama ya berarti dengan itu juga, Iya, sepertinya sih mirip-mirip yang dengan gitu di ya. Kobi itu ya. Iya, tapi kalau yang di Kobi sepertinya agak menyeluruh ya. Iya, oh saya Termasuk yang baca. seperti SAP dan silabusnya dimasukkan gitu. Iya. Kalau kita agak-agak dipisah-pisah. Jadi portofolio itu benar-benar refleksi kita selama mengajar itu, perbaikannya nanti seperti apa dan seterusnya itu di situ. Bukan di RPS Jadi untuk penjelasannya. evaluasinya gitu ya. Untuk benar-benar evaluasi. Ya, Betul. Ya. terima kasih Pak. Ya. Dan ini nanti akan dilihat oleh ketua program studi setiap akhir tahun ajaran. Kita ada eh, workshop asesmen pembelajaran, dan disitulah akan dipampang berbagai macam permasalahan gitu. Satu lagi Pak Boleh. Indra, untuk apa tadi ya, PLO atau CPL ya? PLO PLO, PLO atau atau CPL ya? PIO. PLO ya. PIO. Itu berarti kalau misalnya kemudian yang kita gunakan OBE, apakah harus lebih sederhana dari misalnya katakan di biologi itu ada 11 ya? Ya, Itu harus lebih disederhanakan lagi atau kita bisa pakai itu saja gitu? pakai itu saja asalkan sudah sesuai dengan KKNI dan akreditasi internasional, misalnya ASIIN atau mau AUN. Oh Itu jadi, apa aja gitu. Sebenarnya mau 9 asalkan semuanya sudah tercakup di situ nggak masalah. 11 pun nggak apa-apa. Di kami ada 13. oke, baik. Program studi biologi ada 13. Gitu. Dan itu semuanya sudah dicentangin, oh sudah ada di KKNI, sudah sesuai dengan ASIIN, kita sudah sesuai dan seterusnya. Jadi di checklist aja Bu kalau sudah sesuai atau belum Iya, gitu ya. terima kasih Pak. Kalau belum berarti harus membuat PLO yang baru tambahan atau dimasukkan di salah satu kalimat yang sudah ada PLO di situ. Lagi Bapak Ibu? Sesuai dengan ini. Tapi biasanya sih 3 tahunan ya. Revisinya bukan seperti RPS yang harus diingat. Iya. Dulu saya juga seperti ini ketika OBE pertama kali, "Ih, ini apa sih gitu kan. Kenapa harus kayak gini?" Tapi akhirnya memang ini harus jadi culture saja sih sebetulnya. Dan asesmennya tidak harus setiap semester semua mata kuliah diases. Bapak Ibu harus ada assessment planning namanya. Semester ini mata kuliah mana saja yang mau diakses. Jadi dosennya kalau misalnya ada ngajar 3, nggak keberatan, nggak berat gitu ya. Jadi satu dulu semester ini, semester depan mata kuliah mana lagi, semester depannya mata kuliah lagi. Asalkan ada siklusnya nanti, gitu ya. Atau at least sudah ada di diakses 2 kali, gitu ya. Dalam 5 tahun, misalnya seperti itu. Jadi
Jangan takut Bapak Ibu, sebetulnya tidak menakutkan. Asalkan ada assessment planning, mata kuliah mana yang mau diakses, itu asesor harusnya paham tentang itu. Gitu ya. Makin bingung Bapak Ibu? Kalau tidak sambil mengisi borang memang belum bisa terbayang Bu Oktolia sebetulnya. Itu jadi harus harus baca kisi-kisinya borangnya dulu, apa yang Silakan harus Ibu ada Lia. dan seterusnya. Ya, em, pas tadi Pak Indra bilang kalau nggak mengisi borang, memang ini seperti kita ada di negeri antah berantah ya barang ini. Tapi sebetulnya saat ini banyak karena lagi ada gelombang akreditasi di FMIPA, saya berharap sebenarnya teman-teman tuh secara khusus yang sedang mengisi borang di bagian kurikulumnya. Tapi Pak Indra, kami bolehkah sekali lagi ditampilkan yang portofolio? Karena eh, supaya kami bisa belajar, permasalahan kami nih saat ini dibilang tidak ada portofolio, enggak. Ada portofolio di sistem akademik Universitas Cendrawasih, tapi mungkin portofolionya masih relatif sederhana. Kalau Bapak Ibu tahu kita mengisi eh, materi, pokok bahasan, ada keterangan, begitu ya harus diisi dan seharusnya itu menjadi apa namanya lanjutan saja gitu. Mungkin kita punya portofolio masih terlalu sederhana Pak Indra, masih isinya seperti rekap yang realisasi. Nah, di bagian realisasi kita kita ada karena kalau yang di bagian portofolio dan rencana itu kan basically RPS ya. Ini kan sistem kan sebenarnya hanya bisa apa namanya apapun sebenarnya bisa dipakai by system gitu. Kita RPS sudah ada, realisasi yang kita sudah punya, tapi mungkin di bagian refleksi dan tindak lanjut itu yang kami belum punya. Saya mau nanya di atas nih Pak, kalau boleh kembali ke atas, waktu mengisi sistem penilaian itu dosennya menentukan sendiri di awal kuliah saya mau berapa persen atau sudah tersedia by system Pak? Itu pertanyaan pertama saya, sistem penilaian. Mohon turun ke bawah karena saat ini kami Universitas Cendrawasih sedang mencoba mengubah sistem kami yang sebelumnya tuh bobot penilaiannya sudah ada. Kita jadi nggak bisa mengubah sehingga kami hanya mengisi skornya, betul ya Pak Ketua ya, persentasenya sudah tersedia. Kalau di ITB apakah 100% ini terisi atau tidak? Nah saya bingung di sini Bapak kan mengklaim, ini kan berarti dosennya mengklaim ya? Ya. Mengklaim saya mau case method atau PBL begitu ya. Bapak mengklaim tapi di atas sudah 100%. Jadi jumlahnya nggak 100% atau bagaimana? Oh, Mungkin saya fokus di situ oh, dulu. oke. Itu beda kasus Bu Oktolia. Yang ini adalah nanti untuk apa namanya penilaian yang ABCD-nya. Yang ini adalah untuk menentukan mata kuliah ini sebetulnya termasuk team based project atau tidak. Kalau 60%, artinya di sini harus mencerminkan 60%-nya itu. Which is 30 sama 30. Nih, praktikum dan pembuatan PPL, praktikum dan SDS batch ini 30. 30, ini berarti 60. Walau tidak harus 100% yang di sininya. Ya, tapi yang di sini memang harus 100% karena ini adalah bobot penilaian. Gitu. Tapi untuk kasus pemecahan kasus, cuma 20%, wong saya juga nggak ngasih kasus kok. Gitu. Tapi untuk team based project, yes, karena mereka harus bekerja berkelompok dan melakukan sesuatu, which is nilainya adalah harusnya 60%.
Di sini sudah terlihat 30 Jadi sama yang 60 itu yang Bapak maksud adalah yang nomor 2 dan nomor 3 ya. ya, Yang betul, praktikum dan betul, praktikum di bawahnya itulah si 60% betul. dan disitulah diklaim sebagai kelas. Oh, oke. Team based project. Oh, oke. Saya sekarang paham. Tadi saya sempat bingung kenapa kok ada 2 penilaian. Nah, tapi sekali lagi itu berarti kategori PD Dikti itu kan sudah tersedia ya, Ya, ujian tengah semester, praktikum, ujian akhir semester, kuis dan tugas kalau saya tidak salah mm, ingat itu kan poinnya itu. Heeh. Dan kalau nggak salah sekarang tuh kategori PD Dikti ditambahin dengan proyek dan aktivitas partisipasi mahasiswa kalau di New Feeder begitu. kolaboratif Itu partisipasi. berarti waktu menaruh bobot ini di awal atau di akhir, Pak? Ini harus di awal karena kita Harus di sudah awal. tidak bisa melakukan apa-apa dan semuanya ada di kurikulum. Misalkan di biologi, mata kuliah pilihan, metodologi analisis biomedis. Nah, di sini sudah tercantum harusnya. Panduan penilaian UTS segala macam ada di sini. Sorry, saya harusnya bukan di sini. Harusnya di ini harusnya sudah ada sebelumnya. Makanya saya tidak bisa mengutak-atik Bu eh, gimana ya? Jadi bingung sih. Oke. Tapi yang pasti ini sudah dimasukkan sebelumnya. Yang Oke. nilai-nilai ini 20, 30. Makanya saya sudah tidak bisa ngotak-atik ini. Baik. Sudah fix. Ya, dari awal sudah seperti ini. Sudah fix waktu di awal kurikulum itu di-input berarti ya, Pak? Ya, setiap kali awal semester kita diberi kesempatan untuk recheck dulu. Oh, oke. Jadi tiap awal semester Ya, dikasih kesempatan bisa diedit di tiap ya, awal. Oh, itu betul. yang saya tanya. Karena kadang kalau kita taruhnya di awal, terus misalnya nih semester ini kita maunya penilaiannya begini, tapi pas di tahun ajaran berikutnya kita mau rubah. Iya, bisa. Oh, Bisa. oke. Oh, Bisa, bisa. oh, Kalau itu itu bisa di tiap awal semester diperbolehkan untuk mengubah. diperbolehkan untuk diedit ya. Ya, Oh, oke. Oke, boleh Pak. Berarti yang di depan tuh metode perkuliahan, sistem penilaian itu kan ada ya ya. di RPS seharusnya. Nah, ini berarti statistik kelas adalah kehadiran. Ini kan sebenarnya ada ya di kita punya dokumen ya, statistik kelas ya, di rekap materi dan rekap presensi. Oke. Lalu berikutnya adalah ini analisis statistik. Oh, ini berarti Ini ketercapaian analisis. outcomes-nya seperti apa? Itu harus Oh, oke. dijelaskan di sini. Ini berarti yang kita belum punya. Analisis statistik outcome-nya. Kalau ini kita punya EDOM, untuk beberapa yang sudah punya EDOM kita ada, lalu refleksi dan usulan perbaikan. Nah, ini Pak, kalau by system, usulan perbaikan oleh dosen ini kan berarti hasil dia melakukan refleksi diri ya. Ya, Dari dia melakukan refleksi diri, kemudian dia menulis sendiri. Bapak ya. sebagai saya sebagai dosen, saya nulis usulan perbaikan. Kemudian itu langsung ketika di enter dibaca, di sistem penjaminan mutu atau SPMI yang usulan perbaikan oleh ITB itu semacam ada notifikasi Kak Pak, mereka membaca usulan perbaikan oleh dosen ini atau bagaimana? Untuk yang ini tidak nyambung ke SPM karena SPM akan memberikan borang sendiri untuk usulan-usulan perbaikan atau apa yang harus dibenahi, apa yang kurang dan seterusnya. SPM tidak mengambil dari portofolio, tapi SPM akan memberikan borang tersendiri ke Oh. Prodi, Prodi akan mengisi kembali. Kalau begitu yang mengisi usulan perbaikan oleh ITB ini siapa Pak? Dosen juga yang mengampu. Misalnya kalau yang usulan perbaikan oleh ITB ini biasanya lebih ke sarana prasarana biasanya. Oh, berarti itu dosen mengisi dan apa yang diharapkan dilakukan oleh institusi begitu ya? Betul, Oh. betul. Sedangkan komentator verifikator itu yang tadi ketua kakak kah? Ketua KK. Ya. Gitu. Ya, dan hanya
hanya anggota kakaknya saja. Ya, Anggota kakak yang lain tidak bisa ya. dilihat. Di kelompok keilmuannya itu Betul. ketuanya bisa melihat anggotanya masing-masing portofolio. Betul. Kemudian ketua program studi bisa melihat keseluruhan Keseluruhan dosen dari yang prodi itu. mengajar di program studi tersebut. Nah, fakultas bisa melihat semuanya. Fakultas saya bisa melihat semua. Ada dua, Berbeda. fakultas dan dosen. Oh, seperti ini Pak. Ini kan katakan dalam satu fakultas itu seratusan mahasiswa. Seratusan dosen. Tadi kan ada penilaian-penilaian itu. Betul. Itu ada tidak langsung semua summary-nya, semua Ada. rata-ratanya sehingga Bapak sebagai pimpinan fakultas, oh gambaran secara umum di prodi ini. Jadi tidak mengolah data lagi. Sudah Ada. sistem. Oh, bagus. Ada Pak, kita punya itu. Makanya kita bisa melihat siapa yang nakal. Pak Indra, saya punya pertanyaan kemarin yang menggelitik dari Wakil Direktur Lamsama ini. Kan kita ada EDOM ya. Nah, saya lihat tadi juga pertanyaannya hampir mirip dengan EDOM yang kami lakukan. Namun untuk kehadiran ini, presensi dosen, kalau di sistem kami yang mengisi. Dan kami belum punya feedback mahasiswa mengisi. Ya maaf, kadang kan dosennya bilang dia hadir, padahal dia nggak ada kuliah, cuma saya anggap saja semua hadir misalnya begitu. Walaupun kita berharap tidak ada yang seperti itu. Apakah bisa di feedback misalnya dari mahasiswa yang mengecek atau melakukan apapun namanya untuk feedback dari mahasiswa, oh benar kuliah hari ini memang ada. Itu Jadi- bentuknya bagaimana Pak? Ya, jadi di portofolio tadi, Bu Oktavi, betul ya, ada hasil kuesioner mahasiswa, di situ mahasiswa bisa menuliskan apapun. Jadi kalau memang, loh kok ini 100% dosennya padahal nggak masuk, itu mahasiswanya bisa komplain di situ. Oh mahasiswa bisa lihat kalau itu tertulis 100% atau tidak Betul, ya? bisa. Bisa. Oh, ada pertanyaan di Zoom. Ditulis saja mungkin Pak. Boleh. Pak Steven. Oke, ada pertanyaan dari Pak Steven Mantiri dari Geofisika Uncen. Apakah boleh? Ada, saya tidak bisa baca. Kok bisa nggak? Sudah ada pertanyaan. Oh, emang bisa? Bisa langsung bicara? Selamat sore. Selamat sore Pak Steven. Ya, izin bertanya Pak Dr. Indra dan Bapak Ibu yang ada dalam ruangan. Eh, ini kebetulan program studi fisika. Izin, saya Pak Stefan Mantiri dari Geofisika. Kebetulan saya sebagai ketua jurusan. Nah, kemarin kami barusan diakreditasi program studi fisika dari Lamsama. Nah, kebetulan waktu asesmen bagian dosen, kami dikejar tentang portofolio. Ya, kami sebenarnya sempat juga menyinggung terkait edomnya fakultas dan beliau tidak menerima
itu bukan golongan portofolio. Jadi kami bersikeras gitu kan, wah itu sudah dibuat oleh fakultas bahwa ada evaluasi dosen oleh mahasiswa yang dibuat oleh fakultas. Nah itu tidak. Tapi beliau izin namanya Pak Doktor, bukan Rias apa lagi namanya, Dokter Dokter Arianto, ya Dokter Arianto dari Unibrau dan Profesor Arianto dan Profesor Retno dari Unair. Nah jadi beliau berdua nggak nggak terima terkait dengan EDOM saja. Nah, mereka yang evaluasi dosen oleh mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Ibu PD1, Ibu Oktolia. Nah, beliau memintanya sejenis portofolio. Nah, tadi saya menyimak yang eh, Bapak sampaikan, apakah yang dibuat oleh ITB itu yang sejenis portofolio yang sudah ada dengan statistik analisisnya atau hanya sekedar apa namanya evaluasi mahasiswa apa evaluasi mata kuliahnya gitu. Soalnya permintaannya itu kemarin memang begitu berat sekali sehingga kita kayak seperti kalang kabut juga waktu ditanyakan begitu. Artinya kalau itu sudah bersifat seperti portofolio, wah itu betapa enak dan bagusnya. Tapi waktu kami kemarin justru kami jadi masalah gara-gara beliau maunya ada dokumen. Nah, setiap mata kuliah untuk portofolio evaluasi mata kuliah mulai dari apa istilahnya semua semua terkait mahasiswanya mahasiswa dan dosen dan semua yang ada dalam hal yang terkait dengan pengajaran dan penilaian dan lain-lain. Artinya saya mengingat waktu mengikuti applied approach untuk AA, saya memang sempat membuat satu mata kuliah untuk portofolio. Nah, tapi itu mata kuliah lama. Nah, sekarang kan sudah mata kuliah baru dengan disesuaikan jadi kami memang kesalahan. Nah, izin Pak bertanya, apakah ya tadi sejenis portofolio itu atau sejenis evaluasi biasa? Nah, kalau itu sejenis portofolio, saya kira ya mungkin pihak pejabat Unsur bisa mengadopsi biar kita lebih mudah. Pengisian di online itu kan lebih lebih enak. Karena kalau edum biasa yang punyanya Fakultas MIPA ya itu hanya sejenis pengisian seperti apa namanya Google Form atau dan lain-lain gitu. Dan itu tidak diakui oleh Profesor Arianto dan Profesor Retno saat akreditasi. Nah, kebetulan yang ikut kami hanya dosen-dosen dan Kaprodi juga kita tidak ikut dalam apa namanya bagian asesmen dosen. Jadi yang ikut hanya saya dengan beberapa dosen yang ikut. Izin Pak, hanya untuk mengadopsi, kalaupun itu portofolio berarti bagus. Nah, saya menyambut baik untuk itu. Artinya dengan edom biasa ya kita apa namanya dari pihak Lansamanya nggak menerima itu evaluasi yang biasa. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau agak jauh, mohon maaf. Hormat Bapak Ibu pejabat yang hadir, hormat. Terima kasih, selamat sore. Sorry. Oke, baik, terima kasih Pak Steven. Jadi intinya portofolio itu adalah Bapak Ibu harus bisa menjelaskan refleksi kuliah selama satu semester itu seperti apa. Tidak hanya dari nilainya saja, tapi em, situasi akademiknya itu seperti apa, kemudian interaksi dengan mahasiswanya seperti apa, gitu ya. Dan kemudian eh, ketercapaian learning outcomes-nya juga seperti apa, gitu. Nah, sampai saat ini yang kami lakukan ini yang kita sebut sebagai portofolio untuk di ITB dan sudah di akses oleh akreditasi internasional, MyAsin, ABET, dan juga IABI. Dan kita kalau ditanya portofolio, ya yang saya tadi tayangkan gitu. Dan itu sudah merefleksikan apa yang disebut sebagai portofolio sebetulnya gitu ya. Tidak hanya dari hasil kuesioner mahasiswa, bukan. Portofolio itu bukan hanya dari hasil kuesioner mahasiswa, tapi apa saja yang
terjadi di perkuliahan itu harus dituliskan di portofolio yang tadi memang sudah ada poin-poinnya gitu ya. Metode pembelajarannya menggunakan metode apa, kalau ada kuliah tamunya juga ditulis di situ semuanya gitu ya. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa, apakah Bapak Ibu menggunakan nilai yang dipatok memang 85 sampai 100 atau kita menggunakan distribusi normal misalnya. Itu juga harus dijelaskan gitu ya. Kemudian kalau di perkuliahannya ada permasalahan misalnya eh, kok eh, seperti contohnya referensinya kurang. Ada mahasiswa yang bilang seperti itu. Nah, kita harus jelaskan kenapa kurang referensinya gitu ya. Nah, kalau memang tidak bisa diperbaiki dulu, tidak bisa diutarakan, memang tidak ada alasan tertentu, maka kita bisa menjelaskannya di usulan perbaikan, ditambah dengan reference atau update reference terbaru dan seterusnya gitu. Jadi Pak Steven untuk saat ini portofolio yang kami sebut portofolio di ITB yang ya memang yang saya tayangkan tadi gitu ya, isinya tidak hanya tentang evaluasi hasil survei atau kuesioner dari mahasiswa, tapi semua apa yang terjadi selama di perkuliahan 1 semester. Itu Pak Steven. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Pak Indra, izin bertanya, berarti portofolio itu yang membuat format seperti tadi itu ada bagian akademik atau Iya, betul. bagian akademik universitas. Universitas, level universitas. Sehingga Jadi ini nanti semua. portofolio itu dari universitas diturunkan sampai ke pihak prodi. Iya, Itu semuanya sama seluruh ITB. seragam semuanya. Seragam semuanya, tidak ada yang berbeda-beda untuk yang ada di sistem Aplikasi. informasi akademik kita. Oke, Gitu. Jadi semuanya sama. oke. Yang assessment malah yang belum bisa kita lakukan sama. Assessment PLO-nya itu tergantung program studinya masing-masing. Ada yang mengukur PLO detail sekali sampai sub CPMK, ada yang hanya dari CPMK-nya saja cukup dan seterusnya gitu. Jadi, tapi untuk yang seperti ini kita seragam semuanya, Bu Lisya. Ya, silakan Bu. Portofolio. Mungkin kan tidak ada format yang baku ya Pak ya. Jadi mungkin saran. Kebetulan di sini sudah ada Bapak Ketua LP2M Penjaminan Mutu dan ada gugus penjaminan mutu. Kalau bisa ada keseragaman seperti itu baik pembuatan RPS maupun portofolio gitu. Supaya kita juga tidak bingung. Kita mau kiblatnya gimana? Karena kita searching portofolio dari Brawijaya, portofolio ini beda-beda gitu. Jadi kalau bisa dari institusi Uncen mungkin ada formatnya. Jadi kita tinggal supaya nggak beda-beda. Nanti dari satu fakultas saja prodi ini beda mau membuat portofolionya gitu. Jadi mungkin ini usul kebetulan pejabat-pejabat ada di sini mungkin bisa dibuatkan format untuk portofolio dan RPS-nya. Makasih. Itu masukan ya untuk Uncen ya, bukan saya kan. Izin Pak, Pak izin ini untuk mengkonfirmasi saja. Ini adalah maaf portofolio ini per mata kuliah ya Pak ya, bukan
bukan per prodi satu semester gitu ya, tapi per mata kuliah per semester. Berarti kalau ada 30 mata kuliah yang jalan di semester itu, berarti portofolionya ada 30. Ya. Baik, Dan Terima- setiap semester untuk kami di SITH itu sekitar 100-an mata kuliah. baik. Itu yang mengerjakan per Masing-masing. dosen atau tim? Masing-masing dosen yang bisa mengakses portofolio. Begini, di kami memang ada pengampu utama sama pengampu tambahan. Biasanya yang bisa mengisi itu adalah pengampu utama. Walaupun sekarang sudah bisa sih, semua pengampu sudah bisa mengisi. Jadi ditambah-tambah saja, kalau misalnya ada yang kurang, pengampu yang lain bisa menambahkan, bisa langsung di situ. Satu mata kuliah, satu portofolio, bisa jadi dosennya lebih dari satu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya coba simpulkan dari hasil workshop ini bahwa pengembangan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa dan berbasis pada capaian pembelajaran ini merupakan pendekatan yang relevan dan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana melalui pendekatan ini pendidikannya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, kemudian minat dan potensi dari mahasiswa, sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Selain itu juga implementasi dari outcome based education ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang lebih jelas dan terukur. Baiklah, dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens, Bapak Ibu, yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Indra untuk memberikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ria ya, saya panggilnya. Bapak Ibu semua, yang pertama bahwa untuk melaksanakan OBE dan juga beberapa metode pembelajaran yang lain seperti SCL, kemudian PBL dan seterusnya, itu memang tidak bisa instan. Bapak Ibu harus memulainya, menjadikan suatu habit sehingga menjadi kultur atau budaya yang sudah bisa sampai ke nanti penerus-penerusnya gitu ya. OBE jangan dianggap sebagai suatu ancaman yang berat gitu ya, tapi kalau dilaksanakan secara rutin itu bisa memperbaiki sistem pendidikan yang ada di universitas kita atau di program studi kita masing-masing. Semuanya harus melalui siklus yang saya sudah sebutkan tadi, harus ada planningnya seperti apa, do-nya nanti seperti apa, check dan juga action-nya gitu ya. Jadi harus ada nanti pasti akan ditanya oleh asesornya gitu ya. Setelah ada check-nya, action-nya apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan? Continuous improvement-nya seperti apa? Apa yang telah dilakukan dan seterusnya. Dan semua bukti-bukti sahih itu pasti akan ditanyakan oleh asesor gitu ya. Jadi jangan takut dengan OBE ini gitu ya. Semua pasti harus menuju ke sana mau tidak mau, karena sampai saat ini OBE ini memang masih menjadi sistem yang terbaik untuk melihat lulusan kita gitu ya bisa berkiprah di industri atau bekerjanya nanti seperti apa, itu akibat dari kita melaksanakan OBE. Mungkin itu saja Bu Ria dari saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya Hayria Dahlan selaku moderator workshop hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan ke MC.